Halo, nama saya Fiona Fabiola, kelas 12A2, nomor absen 10. Saya akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik berupa gelombang transversal yang berupa medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik dan magnetik di mana medan listrik atau E selalu tegak lurus terhadap medan magnet atau B yang keduanya menuju ke arah gelombang seperti yang dapat dilihat pada gambar. Dengan rumus C sama dengan lambda kali F atau C sama dengan 1 per akar permitivitas vakum dikali permeabilitas vakum. Spektrum elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Mata manusia itu peka terhadap radiasi atau gelombang elektromagnetik dari kira-kira 400 sampai 500 nanometer, suatu jangka yang disebut dengan cahaya tampak. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sedikit kurang dari gelombang cahaya tampak disebut dengan sinar ultraviolet, yang umumnya berasal dari matahari. Dan gelombang dengan panjang gelombang yang sedikit lebih panjang daripada gelombang cahaya tampak disebut dengan gelombang inframerah. Pertama, gelombang radio dimanfaatkan buat mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Kedua, gelombang mikro mempunyai panjang gelombang yang berorde beberapa sentimeter dan frekuensi yang mendekati frekuensi resonansi alami molekul air dalam zat padat dan cair. Saat gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Ketiga, sinar inframerah nggak bisa dilihat, tapi bisa terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang biasanya dipakai buat memindahkan satu bentuk energi yang nggak terlalu besar. Keempat, sinar cahaya mempunyai spektrum elektromagnetik yang bisa terdeteksi oleh mata manusia. Kelima, sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10 sampai 8 meter, 10 sampai 7 meter dan gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Keenam, sinar X dimanfaatkan dalam bidang kedokteran buat menerawang atau melihat organ dalam tubuh seperti tulang dan bisa juga dimanfaatkan buat menganalisis struktur kristal. Ketujuh, sinar gamma mengandung frekuensi paling tinggi dan daya tembus yang paling besar. Salah satu penggunaan sinar gamma fungsinya buat mensterilkan peralatan medis. Saya akan membahas jenis-jenis gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio terbentuk saat objek bermuatan listrik dari gelombang osilator atau gelombang pembawa dimodulasi dengan gelombang audio pada frekuensi yang ada dalam frekuensi gelombang radio pada suatu spektrum elektromagnetik. 2. Gelombang mikro, gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi yang di atas 3 GHz. 3. Gelombang inframerah, radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, mempunyai sebuah panjang gelombang itu antara 700 nanometer sampai 1 mm. Sekian dari saya, terima kasih.